Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ida selaku pengasuh pendidikan pesantren Super Camp Laruban Huda. Yang terhormat kepada kepala sekolah saya dan guru saya, kakak kelas saya, adik kelas saya, serta teman-teman saya dan juga guru mapel saya yaitu Mr. Iwan. Mata pelajaran akidah saya yaitu Mr. Iwan. Nah, tidak lupa juga kepada keluarga saya yang berada di rumah. Semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan berkah rezeki. Nah, perkenalkan, nama saya Fadila Sinta Salsabila. Saya kelas 9 MTS Al-Quran Laruban Huda akan mempresentasikan PT Majelis saya yang berjudul tentang taubat. Nah, sebelumnya gimana sih kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, jadi di sini kan ada taubat. Gimana? Taubat ini yang pertama itu adalah pengertiannya. Jadi pengertian itu adalah secara bahasa itu artinya itu adalah kembali. Nah, istilah dari istilah, nah menurut kalau misalnya secara istilah atau pengertian istilahnya itu adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari sebuah keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak melakukan dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Lanjut, kalau di sini ada jenis dan juga syarat dari taubat. Nah, yang pertama itu ada gini. Nah, tobat itu tuh kan mengangkut sebuah dosa terhadap Allah. Nah, syarat yang akan diterima itu yang pertama itu adalah jadi jenis dan syaratnya yang pertama itu ada meninggalkan perilaku dosa. Yang kedua itu menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga itu berniat untuk tidak melakukan dosa itu lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya syaratnya itu adalah terus itu kalau semisal menyangkut terhadap manusia itu syaratnya itu tiga tadi sama. Yang pertama itu ada meninggalkan perilaku dosa, yang kedua menyesali perbuatan maksiat, yang ketiga tidak berniat dan juga tidak berniat bahwa tidak akan melakukan dosa tersebut lagi gitu. Lanjut, di sini yang ketiga itu menjelaskan tentang cara membiasakan diri untuk bertaubat. Gimana caranya? Yaitu tidak menganggap remeh dosa sekecil apapun. Tuh. Lanjut ya. Terus dampak positif dari taubat apa sih? Jadi yang pertama itu dapat simpati, akan mendapatkan sebuah simpati masyarakat untuk diri sendiri. Dampak positif untuk diri sendiri itu adalah mendapatkan simpati dari masyarakat. Kemudian kalau dalam keluarga itu mengembalikan nama baik keluarga dan mengembalikan nama baik diri sendiri gitu. Lanjut, di sini ada tentang taat ya. Nah, taat apa sih? Taat itu, jadi taat itu menurut bahasa itu adalah tunduk, patuh dan juga setia gitu. Nah, kalau misal taubat menurut istilah itu adalah tunduk dan juga patuh terhadap segala perintah yang telah Allah perintahkan. Bagaimana Allah dan Rasul dan juga Nabi yang telah mereka perintahkan kepada kita. Gitu. Terus lanjut. Kita tuh lanjut, dampak positif dan juga cara membiasakan dirinya untuk taat. Nah, dampak positifnya itu adalah kita tuh bakal mendapatkan ridho dari Allah. Terus kalau misalnya cara membiasakan diri itu adalah dengan cara kita tuh selalu disiplin gitu ya. Terus lanjut, di sini kita tuh harus taat kepada Allah dan juga Rasul dan juga serta ulul amri. Nah, contohnya itu adalah dengan menolak lamaran dari orang yang menolak lamaran dengan sopan dikarenakan beda agama. Nah, contohnya maksudnya kayak gini. Misal ya, ada orang itu namanya itu, nah contohnya gini, ada orang yang namanya, ada cowok yang namanya itu Atsumu. Nah, Atsumu ini itu tuh dia itu kayak misalnya kaya gitu ya, kaya raya, terus dia tuh juga baik, pintar juga iya, terus sopan, ya rekomendasi banget kan buat dinikahin. Tapi minusnya dia itu tuh nonis. Jadi dia itu tuh datang ke aku, dia posisinya itu datang ke aku tuh posisinya suka gitu, suka tercinta, terus itu ngelamar aku. Nah, tapi dikarenakan dalam agama itu kan nggak dibolehin buat nikah sama yang nonis ya atau non Islam, makanya aku itu nolak Atsumu itu meskipun aku tuh juga suka sama Atsumu kayak gitu. Jadi aku rela nolak lamarannya Atsumu soalnya gara-gara kita beda agama gitu. Cinta kehalang agama ciptanya. Terus lanjut, yang terakhir ini tuh ada jelasin tentang istiqomah guys. Nah, apa sih istiqomah itu? Jadi istiqomah menurut bahasa itu adalah lurus
Nah, kalau misalnya menurut istilah itu adalah perbuatan dan juga sifat yang senantiasa untuk mengikuti jalan yang telah diridhoi oleh Allah. Nah, lanjut. Nah, cara agar kita istiqomah itu adalah contohnya itu adalah dengan meluruskan niat ya. Kok semua itu berawal dari niat gitu. Terus lanjut. Terus tuh yang kedua itu adalah paham dengan makna syahadat. Terus yang ketiga itu banyak-banyak membaca Al-Quran dan juga bergaul dengan orang-orang yang soleh. Terus yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas ibadah sedikit-sedikit. Nah, maksudnya itu jadi kita itu meningkatkan kualitas ibadah. Ya, jadi maksudnya itu kayak kita itu apa namanya kayak meningkatkan kualitas ibadah. Misal ya, kalau misal kita tutup sholat, misal zuhur, kita itu kan biasa sholat zuhur ya, pokok yang penting sholat gitu kan. Enggak, kalau misal contoh kayak meningkatkan kualitas, misal ya kita tiap azan kita langsung ambil air wudhu terus langsung sholat gitu misalnya. Itu contohnya ya. Ya, baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak kesalahan kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa nutup.